Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu sepen. Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Sebelum masuk ke cerita horor, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update cerita horor terbaru dan video-video explore tempat terbengkalai lainnya. Jadi kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku pada saat kuliah di kota Malang, Jawa Timur. Jadi pengalamanku ini sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu itu aku kuliah di Malang, Jawa Timur. Tepatnya tahun pertamaku masuk kuliah, aku dan 4 temanku ngontrak rumah di Kelurahan T, Kecamatan L, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk nama kelurahan sama kecamatannya aku samarkan ya. Jadi aku nulis pengalamanku ini dibantu 4 temanku buat mengingat apa yang pernah kami alamin selama ngontrak di rumah itu. Kami ngontrak rumah yang terdiri dari 5 kamar tidur serta 2 kamar mandi. Di lantai 1 ada 2 kamar tidur, dapur, garasi, ruang tamu, serta 1 kamar mandi yang letaknya di bawah tangga. Kemudian di lantai atas ada 3 kamar tidur, kamar mandi, gudang, dan balkon yang kami fungsikan sebagai tempat buat jemur baju. Untuk ukuran rumah dengan 5 kamar di kota Malang yang dekat dengan fasilitas umum, harganya cuma 10 juta per tahun. Bener-bener murah banget. Ditambah lagi, rumah ini sudah full sama furniture. Hari pertama, hanya aku dan Putri yang tidur di rumah itu. Ketiga teman lainnya datang beberapa hari kemudian. Aku bareng Putri sampai di kontrakan sekitar jam 5 sore dengan diantarkan oleh pemilik rumah. Hal pertama yang kami lakukan adalah memilih kamar kami. Hasilnya aku memilih kamar di lantai atas, sedangkan Putri memilih kamar di lantai bawah. Kami berencana hanya akan membersihkan kamar kami. Ingin cepat beristirahat karena kami dari Kalimantan dan sampai di kontrakan di hari itu juga. Tidak seperti yang kami rencanakan, kami tidak bisa tidur malam itu. Kami menghabiskan malam di ruang tamu dengan TV yang menyala. Ada beberapa snack dan minuman dan gak ada yang aneh sampai akhirnya memasuki tengah malam. Suasana di rumah itu benar-benar beda. Dingin, tapi dinginnya beda. Putri nanggepin suasana saat itu cuma dengan bilang, tidurnya bareng aja. Suasana seperti itu masih berlanjut sampai menjelang subuh. Terkadang beberapa kali ada hembusan angin yang buat kami merinding. Puncaknya, kami dengar kalau di lantai atas ada suara pintu yang dibuka perlahan gitu. Kayak di film horor kami nyebutnya. Gak lama setelah suara itu, kami jelas sekali mendengar kalau ada suara orang yang mandi di kamar mandi atas. Di saat itu aku sadar jika itu nyata. Aku beneran takut sampai mau nangis. Yang sebelumnya aku megang HP, sekarang ku ganti dengan megang tangannya Putri. Dia kelihatan tenang, tapi pas ku pegang tangannya,
gak bisa disembunyiin ketakutannya. Dia benar-benar takut juga karena gemeteran banget. Sadar dengan Putri yang benar-benar takut, aku merasa jika salah satu dari kami harus ada yang pura-pura berani. Aku harus bersikap berani biar Putri gak parno. Meskipun dalam suasana itu gak ada yang akan nyalahkan jika kita parno. Gak lama setelah aku berpikir harus berani, aku beneran gak nyangka. Karena tiba-tiba aja Putri ngajakin buat cek ke atas. Padahal tangannya basah keringat dingin dan masih gemeter. Pas gue jawab, gak usah. Dia berdiri terus jalan ke lantai atas. Daripada aku sendirian di bawah, aku ikut sambil megangin bajunya. Pas sampai di tangga, ada bau busuk yang busuk banget kayak bau bangkai. Sampai di tengah antara lantai 1 dan lantai 2, sekitar anak tangga ke-8, di belokannya. Karena tangganya itu kan muter gitu. Dan tiba-tiba lampu di rumah itu mati semua. Di situ aku langsung duduk karena ngerasa badanku ini lemes terus berat banget. Sambil nangis, tangan kiriku nutup hidung. Putri duduk di sampingku. Gak lama baunya hilang, diikutin lampu yang menyala. Kami masih duduk di situ sampai azan subuh. Aku gak tahu apa yang Putri rasakan malam itu. Aku gak pernah tanya dan bahas hal tersebut, dan Putri juga gak pernah bahas hal itu juga. Aku pengen pindah kontrakan, tapi aku baru sehari di rumah itu. Aku masih takut dan kepikiran tentang apa yang baru terjadi. Sampai akhirnya sekitar jam 7 pagi, Anissa ngirim foto selfie ke grup kontrakan kami. Di foto itu dia sedang di dalam pesawat bersama Indi dan Bila. Aku merasa tenang karena nanti malam kami gak harus berdua, tapi lengkap berlima. Meskipun aku gak tahu kenapa mereka merubah jadwal keberangkatannya. Kalau gak salah jam 12 atau jam 1-an mereka udah sampai di kontrakan sambil bawa kue ulang tahun. Di situ aku ingat jika hari itu adalah hari ulang tahunnya Putri. Jadi pada hari itu pikiranku teralihkan ke dalam suasana kebahagiaan. Setelah itu kami membersihkan kontrakan sambil melengkapi apa yang kami perlukan di rumah itu. Beberapa minggu kemudian tidak ada yang terjadi. Sampai pada saat aku nemuin beberapa helai rambut di pojok kamarku. Hal ini terjadi beberapa kali sampai aku yakin itu bukanlah rambutku. Rahasia ini masih kusimpan sendiri sampai beberapa hari kemudian Bila cerita saat kami semua kumpul di ruang tamu jika ada rambut di kamarnya. Dan dia meyakini kalau yang ditemukan itu bukan rambutnya. Di situ aku ikut cerita dengan apa yang aku alami juga. Lalu ternyata Indi pernah dengar ada yang mandi di kamar mandi atas saat tengah malam. Kebetulan kamar Indi tepat di samping kamar mandi. Lalu Putri dan aku menceritakan apa yang terjadi pada hari pertama kami di situ. Kemudian pada tahun baru Hijriyah yang bertepatan dengan bulan Suro dalam kalender Jawa, seperti biasa pada awal bulan Suro, aku hanya di rumah saja karena dari kecil orang tua mengajarkan untuk di rumah saat memasuki awal bulan Suro. Namun ternyata pilihan ini adalah pilihan yang salah. Belum jam 12 malam, aku masih bangun dan mengerjakan tugas di dalam kamar. Aku, Bila, dan pacarnya, hanya kami yang saat itu berada di rumah. Bila dan pacarnya ada di ruang tamu. Saat aku turun mengambil minum di kulkas, Bila menanyakan pertanyaan yang aneh menurutku. Dia bertanya, aku sedang dengan siapa di atas?
karena mereka melihat ada anak kecil yang beberapa kali lewat bolak-balik di lantai atas. Di situ aku merasa jika Bila dan pacarnya tidaklah sedang bercanda. Ku bilang, gak ada siapa-siapa selain kita bertiga di rumah ini. Dan aku memutuskan untuk gabung dengan mereka di ruang tamu. Sebelumnya posisiku duduk di sofa berseberangan dengan Bila dan pacarnya. Namun karena Bila mengerti dan menghargai aku, dia berpindah untuk duduk di sampingku. Kami mengobrol tentang cerita kami saat SMA. Sampai pada akhirnya pacarnya Bila tiba-tiba ngajak untuk keluar dan cari makan. Kami pun setuju dengan hal itu. Saat di tempat makan, Bila menanyakan alasan pacarnya mengajak makan tadi. Padahal jam 9 tadi mereka sudah makan. Di situ pacarnya Bila menjelaskan jika ia melihat ada wanita yang duduk di tangga. Lalu sesaat kemudian menghilang, terus muncul lagi. Dan itu terjadi beberapa kali. Gak serem sih kalau dilihat mukanya, kan kelihatan banget. Gak bikin takut, tapi lebih merasa kasihan. Tapi tetap aja itu bukan manusia. Sebaiknya kalian pindah aja deh dari kontrakan itu. Kurang lebih itu yang disampaikan pacar Bila malam itu. Setelah malam itu, malam berikutnya aktivitas makhluk lain di kontrakan itu mulai lebih sering dan bervariasi dan hanya terjadi mulai setelah maghrib. Terkadang ada suara orang memasak, ada langkah kaki di tangga, bau busuk yang sering tercium di tangga, dan beberapa kali ada suara tangisan seorang wanita. Karena kami merasa tidak nyaman, akhirnya kami memutuskan untuk bertanya dan bercerita tentang apa yang kami alami kepada pemilik kontrakan yang rumahnya tak jauh dari kontrakan kami. Pagi itu pemilik kontrakan bercerita jika ia membeli rumah tersebut dari seorang pria berumur sekitar 30 tahunan. Pria itu dikenal baik dan dapat bersosial dengan baik. Keluarganya terlihat harmonis. Namun suatu malam ada musibah yang menimpa pria itu. Seperti biasa, habis isya pria itu bermain catur di gang sebelah. Jam 11 malam ia pulang. Namun tidak menemukan istri dan anaknya. Kemudian ia bertanya kepada tetangga apakah melihat istri dan anaknya. Menurutnya, sepertinya istri dan anaknya kabur dari rumah. Karena ia melihat koper yang hilang serta baju istri dan anaknya yang sebagian tidak ada juga. Beberapa hari setelah itu masih tidak ada kabar dari istri dan anaknya. Selama beberapa hari itu juga, ia mengurung diri di rumah dengan mengkonsumsi apa yang ada di rumah. Tak jarang beberapa tetangga yang iba juga mengantarkan makanan. Akhirnya karena tidak ada kabar dari istri serta keluarga istrinya, ia memutuskan untuk menjual rumah dengan harga murah dan pulang ke rumah orang tuanya. Lalu pemilik kontrakan yang membeli rumah tersebut membiarkan rumah tersebut kosong selama beberapa tahun. Dan kemudian kontrakannya jatuh kepada kami. Kemudian setelah kami bercerita tentang apa yang kami alami di rumah itu, pemilik kontrakan mengatakan akan membawa temannya untuk memeriksa rumah tersebut pada hari itu juga. Sekitar jam 8 malam, pemilik kontrakan datang bersama temannya. Aku dan keempat temanku juga berada di rumah dan menyaksikan teman pemilik kontrakan yang nampaknya bukan ustadz memeriksa rumah tersebut. Beberapa jam memeriksa, kami diberitahu jika memang ada sesuatu di rumah tersebut. Dan pusatnya ada pada tempat penyimpanan yang ada di bawah tangga. Aku dan temanku menyerahkan keputusan kami kepada pemilik kontrakan. Dan pemilik kontrakan memilih untuk membongkar lantai di tempat penyimpanan tersebut sesuai yang disarankan temannya.
Pembongkaran dilakukan malam itu juga dan selesai sekitar pukul 2 dini hari dengan ditemukan 2 mayat wanita. Seorang wanita dewasa dan seorang anak kecil. Kedua mayat tersebut merupakan istri dari pemilik rumah sebelumnya yang dilaporkan menghilang. Kejadian tersebut membuatku tidak percaya dengan apa yang terjadi. Teman-teman mengajak untuk pindah dari rumah tersebut dan kami berbicara dengan pemilik kontrakan tentang keinginan kami untuk pindah. Pemilik kontrakan mengatakan jika ia ingin mengembalikan semua uang kami untuk biaya sewa rumah karena apa yang telah kami alami selama 2 bulan lebih di rumah itu. Namun ia meminta maaf karena hanya mengembalikan 8 juta, sedangkan 2 jutanya akan digunakan sebagai biaya perbaikan lantai yang sebelumnya dibongkar. Sebenarnya kami tidak masalah jika uang kami tidak kembali, tapi pemilik kontrakannya bersikeras mengembalikannya. 4 tahun kemudian, tepatnya saat ini, aku tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tersebut.